Ya Ustazah, kita pengertian akhlak itu apa? Perilaku. Apalagi? Sikap. Apalagi? Etika. Apalagi? Tata krama, tabiat, kebiasaan, kepribadian, hati pengerti. Nah, itu anggarannya akhlak. Akhlak kepada diri sendiri ini, terutama diri sendiri kita berarti sebagai manusia, itu ada kewajiban dan hak yang harus dipenuhi terhadap diri kita sendiri. Nah, manusia atau sebagai insan, kadang dulu buatnya semalam disuruh membawa bunga topeng enggak? Nah, sambil dicatat yang penting-pentingnya di sini, nanti diberi tanggal, keterangan keterangan judul, kemudian digabung dan disambung dengan materi besok dan selanjutnya. Karena kita masih ada beberapa hari sampai minggu depan. Ya, dia beberapa ada membawa di mana buat biar mencatat. Jujuran di HP lah, mencatat lah. Mencatat judul aja di HP, klik masuk notif, bukan yang lain. Habis itu sudah 15 menit, 7.000. Nah, jadi sambil dicatat karena ilmu itu bisa hilang kalau tidak dicatat. Biar ilmu bahari, ilmu itu bersidin kayak binatang buruan, binatang peliharaan, harus dijarat lawan kali. Bila kayak dijarat lawan kali, enalah lepas. Begitu juga dengan ilmu bisa dihilang-hilang. Itu maksudnya kayak apa? Ada diingat lagi. Nah, padahal sudah diajarkan. Nah, tadi ada kewajiban dan hak kepada manusia, yaitu kepada diri kita sendiri itu ada haknya. Hak mata, hak parut, hak mulut, hak tangan, hak batis, itu ada haknya. Nah, kemudian secara umum manusia itu punya dua unsur yang harus dipenuhi haknya, yaitu secara jasmani dan secara rohani. Zahirah wa batin, secara zahir dan batin. Zahir awak fisik, secara batin itu secara rohani, secara psikis, secara emosional. Itu masing-masing ada haknya, termasuk akal. Jadi kalau diri dibagi itu ada 3 jadinya yang harus dipenuhi, yaitu terhadap fisik secara jasmani, kemudian terhadap psikis secara rohani, dan terhadap akal yang harus dipenuhi. Nah, tadi berarti bila jagoan melihat takaran akhlak itu tadi tabiat, budi pekerti, sikap, etika. Nah, berarti kalau terhadap diri sendiri itu berarti sebuah sikap seseorang terhadap diri pribadinya, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Lalu kayak bagaimana caranya? Itu contohnya dari salah satunya menjaga kehormatan diri. Secara umum berarti baik untuk secara fisik maupun secara psikisnya, yaitu yang pertama tidak memaksakan diri untuk hal yang tidak baik. Nah, itu hak diri kita yang harus kita penuhi bila kita hendak berakhlak dengan diri kita. Maka jangan memaksakan diri untuk hal yang kada baik. Contohnya kayak apa? Nah, kada baik kada digawi. Misal makan puasa jam 12. makan puasa. Bisa hari hujan lah benar. Tahu aja penggaringan sudah. Tahu aja nih kayak penggaringan. Tatap bulik hujan masyarakat lalabatannya. Jaga ibaratnya batadu tuh apa? Batadu dulu atau pakai jas hujan. Ini nak aneh, jas hujan medisi. Juga bertanda hakun berhujan. Siapa yang kayak itu? Apalagi bila di belakang ada kawannya, dia dibawa hujan. Ya, itu sesuatu yang tidak baik untuk diri kita. Kenapa? Sudah tahu penggaringan tadi akhirnya
hujan ada garing dua ya. Tidak mestilah sekalinya hujan besoknya bisa. Nah, atau misalnya sesuatu yang kada baik untuk kita, misalnya makan makanan yang haram atau meminum minuman keras beralkohol dan lain-lainnya, itu yang kada baik, jangan dipaksa. Atau misalnya kita nih ada isi alerginya, misalnya ada boleh makan seafood gitulah bacaannya, dari seafood lah, makan kepiting kada kawa, makan udang kada kawa, cumi kada kawa. Pas ada keluarga membawakan udang galak, nyamannya kalau udang galak yang di belakang, kalau udang galak bisa lah memakan. Berapa harganya gila? 100 ribuan lebih, kilonya 150, 120, 125, 150 yang ganal itu kayak ada capitnya. Nah, capitnya kayak kepiting udang galak, nyaman banget. Itu biar beruyah aja di sana atau dimasaki apapun, biar beruyah aja kan bisa nambah bumbu macam-macam, manis ada rasanya. Tapi dengan alergi tadi tetap dimakan karena hendak memakannya minimal 4 bulan. Akhirnya alerginya jadi kumat. Nah, itu sesuatu yang tidak baik karena membahayakan dirinya. Jadi menurut dihindari. Boleh sedikit-sedikit lah, asal jangan berlebihan. Nah, kemudian secara umum yang kedua, itu tidak boleh melakukan hal yang membahayakan diri. Misalnya membahayakan diri secara fisik, termasuk balapan liar, belelejuan, itu bahaya. Dia diisi SIM A, B, C, D, E, F, sampai Z, dia diisi SIM A melaju karena tetap sesuatu yang berbahaya. Atau misalnya ada yang hendak berkaharatan, kita tahan nafas di dalam banyu sampai 5 menit, bilanya kawan dan dapat hadiah 10 juta menantang kawan nih. Sekali 5 menit ada timbul, 6 menit masih berkumpul, 7 sampai 10 menit kira-kira yang terjadi sesalajur. Karena sesuatu yang berbahaya itu tidak baik untuk dilakukan. Walaupun dapat iming-imingan, tapi tetap berbahaya. Itu jangan dicoba-coba. Itu baik secara fisik maupun secara psikisnya, yaitu dengan penyakit hati. Misalnya pandirian, pendenggaman, sangka buruk. Nah, itu termasuk penyakit hati yang juga bisa membahayakan nyata mereka itu tamui diri dangkit liwar berbahaya, sama dengan fitnah adu asal, itu sangat berbahaya. Hanya ada istilah lidah lebih tajam dari pisau, kan dari silet, dari pedang. Karena saking besar bahayanya, bermanfaat ya, tapi juga berbahaya. Bahkan dengan sifat penyakit hati tadi, iri, dengki, itu bisa menyebabkan kecelakaan dan bisa menimbulkan kematian terhadap orang lain. Saking irinya nih, lalu ada yang ingin berbuat jahat. Misalnya melihat tetangga punya harta banyak, sugih, diisi bini bungas, anaknya sukses, setiap bulan adanya harus ditukar, hanya menjadi sebelah rumah ini apa gerang kajiannya, gajinya berapa gerang yang digawi, keponya luar biasa sampai berapa bulan. Akhirnya berniat di dalam hati, berencana hendak membakar rumah misalnya, atau hendak menyewa perampok atau pencuri, disuruh untuk mengganggu ketentraman orang tersebut karena dengki. Nah, itu bahaya. Hanya dari sifat
penyakit hati, maka menimbulkan bahaya yang besar. Itu salah satunya. Nah, tadi ada dua macam. Secara umum, yang pertama jangan memaksakan untuk hal yang tidak baik, dan yang kedua tidak melakukan yang membahayakan baik secara fisik maupun secara psikis, termasuk penyakit hati. Ada hadis Nabi, insyaallah bagian sudah pernah membaca atau mendengarnya. Penyakit hati itu ada di mana? Di dalam hati. Hatinya mah di mana namanya? Ada orang berjual obat dasar mengobati penyakit hati, nak dongki, dong sangka. Kira-kira bagian ke apa? Nah, cari bilangnya ada obat ibu obat. Obat sholat. Karena penyakitnya negara, mengobatinya pun harus berusaha keras. Nah, di sini ada hadis Rasulullah yang mengingatkan bahwa besarnya peranan hati yang dapat menentukan baik buruknya seseorang. Apa ajar Nabi? Inna fil jasadi mudghatan. Idza saluhat saluha biha sairul jasad. Wa idza fasadat sairul jasad ala wa hiya al-qalbu. Ma makna al-qalbu? Saya jangan makna al-qalbu lah, bila al-qalbu maksudnya apabila di dalam diri kita, di dalam jasad, di dalam tubuh kita itu ada mudghah. Apa makna mudghah? Gumpalan darah, kan gumpalan daging. Apa idza saluhat, apabila bagus si mudghahnya itu, maka saluha biha sa'irul jasad. Bila mudghah disebutin mudghah saja, bilanya bagus, maka semua anggota tubuh akan bagus. Matanya bagus, tangannya bagus, batisnya bagus, mulutnya bagus. Tetapi wa idza fasadat, amunnya rusak, mudghah sebutin tadi, maka fasadat sa'irul jasad, maka akan rusak semua anggota tubuh. Ala wa hiya al-qalbu, yaitu hati. Jadi urgent banget menentukan benar baik buruknya kita, amun hendak baik, perbaiki sifat hati yang ada di dalam hati kita. Bila masih banyak penyakitnya, segera diobati. Nah, kemudian di sini gua akan menyampaikan macam-macam akhlak terhadap diri sendiri. Itu ada 3 macam-macam akhlak terhadap diri sendiri, itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, akhlak terhadap jasmani, yaitu secara fisik. Jasmani itu dari kata apa yuk? Jismun, dari kata jismun artinya tubuh, dari bahasa Arab lah. Jasmani, jismun, jasmani. Kemudian yang kedua, akhlak terhadap rohani, roh atau psikis atau secara kejiwaan, rohani secara psikis. Nah, kemudian yang ketiga, akhlak terhadap akal. Jadi ada 3. Yang ketiga terhadap akal. Nah, lalu bagaimana cara sikap kita berbuat akhlak terhadap jasmani? Yang pertama, terhadap jasmani atau fisik. Yang pertama, ini ada 4 macam. Yang pertama, menjaga kebersihan baik badannya, pakaiannya maupun tempatnya. Makanya hadis Nabi an-nazafatu minal iman, itu luar biasa. Kebersihan sebagian dari iman. Bila orangnya pembarasnya berarti orangnya berarti sebaliknya maupun mukhalafahnya kamu katuju dan tidak berarti bukan dari iman ya, berarti imannya kurang. Karena penting benar yang namanya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan badan berarti bisa dengan cara mandi. Berapa kali mandi sehari? Berapa kali? Ada kayak di sini mandi 3 kali, 3 hari sekali?
3 hari sekali. Lu terlalu bener lah. Sekali sehari itu minimal bener. Itu gitu. Aku dibawa begawian. Hari kedua malamnya dibawa kuning. Termasuk bagian menjaga kebersihan kuku. Sudahlah dipotong kukunya. Nah hari ini Jumat benar. Pewaris Pak Adi. Senin, Kamis, Jumat dipotong kukunya. Paling lama berapa hari? 40 hari. 40 hari itu jangan sampai 40 hari. Seminggu itu sudah panjang, harus seminggu. Ya saya seminggu sekali cukup untuk apa namanya sudah sadar menata kukunya. Kemudian menjaga kebersihan anggota tubuh yang lainnya. Hidung, telinga, mulut. Dengan cara apa membersihkannya? Dibersihkan. Kalau mulut dengan gosok gigi, telinga pakai apa tuh penangannya yang putih panjang? Apa? Katan, enggak. Tahu lah orang berlari pakai apa yang bersihnya? Yang lidi. Pakai apa? Yang lidi. Bahari, kalau di panggilan buat kuliah, biasanya tuh di baju dasar sijin tuh ada di kayak takut sijin. Apa ya biasanya waktu hari itu bersih telinga pakai apa? Soal sabunnya penampi merah. Cuk baju. Nah itu lagi kangen-kangen pakai itu karena lagi bahari. Mana ada kuitan? Para kan kembar. Mana ada? Itu mana alkohol hanya gimsidin mana bisa? Ngarangnya takutin kan sidin. Jadi pakai cuk baju nang di masukkan ke telinga tuh. Nang kapal lagi bisa menaikkan itu. Tadi cuk kuriknya kan. Tapi yang belakangnya itu nana, itu dibersihin. Nah sekarang pakai cotton bud, hidung dibersihin, rambut udah pindah lalayan sudah terlalu panjang sedang dipotong. Nah itu termasuk menjaga kebersihan baik badan, pakaian dan tempat. Coba lihat di kamar bulan biar. Bila buan biar tuh habis membersihkan sesuatu nang pakai tisu, ibadahnya kemana menyipayakan? Di buncul tilam kah, di buncul lamari kah, di bawah meja kah, kemana dia menimbai? Keluar, di dalam. Di lemari kan? Menimbai. Nah, ibu ini hanya lagi sadar makanya kenapa lah kita tuh lagi hari tancap banget menyari ibu nih sampai dan sana kan di rumah kita ini itu higanya tuh perumahan 2 meter dari tanah dari 3 rumah itu tanah orang, tanah tetangga. Jadi jarak dari jendela itu 2 meter aja higanya perumahan tanah orang. Bila musim banyu lagi kakak-kakak tuh aku juga makan mie bakari makan mie ramuk kuyang, bungkus kuyangnya, kecapnya, bawangnya, itu juga. Nah, ibu tuh mau pakai jendela praktis, ekonomis, cepat, efektif, efisien. Baik, baik kita. Nah, saya tadi ngomong di jendela nih, jangan dibuang di jendela. Tuh ada otak sampah di dapur, buang ke situ. Ibu protes di dalam hati, kamu menyambat tadi di dalam hati. Kenapa mama ini bebannya sampah nang halus itu pak bungkus kuyang nih ditimbai jendela kan tidak di dalam rumah, buang sampah itu kan tidak di dalam rumah, di luar. Karena aja takut disaringkan harus apalagi bilang kawanan lagi harus itu mainan makanan mie beli mau apa timbai-timbaian sekitar ke higa rumah bila musim kemarau disuruh kita main ini sampah nang bakat kita buang nang sudah kering, tak bisa salah tanah sampai kamu perumahan bisa usuk lagi sampah itu. Kenapa nanti sampai beta tuh kayak gitu? Nah sekalinya pas ibu sudah tua, di rumah seorang hanya sadar. Kenapa? Karena itu kayak tujuan anak ibu. Ternyata sampah kita itu nah, bila kita buang ke banyu, ke jendela, itu kan larutnya nenek kemana-mana. Sidin itu maafiti kalau kita larut taka kerumahan orang. Larut taka kerumahan orang, sampah plastik itu melebur lah dalam waktu setahun. Bungkus mie itu hancur lah dalam waktu setahun kan. Maka bilanya enak kemarau, enaknya
timbul di sela-sela batang bani ketahuan ampun tanah. Nah, biarnya ampun tanah, maka benar makanan bungkus mie, bungkus karupung, macam-macam. Siapa nih yang membuang di sini? Padahal si Kamarau kan yang membuang ke situ. Tapi karena bahas musim banyu tadi lalu tangan perumahan kemana-mana, akhirnya timbul sampahnya ke musim kemarau. Nah itu mengganggu kenyamanan tetangga, jiran tetangga, dan tidak enak dipandang karena sampah itu terlihat timbul di atas banyu. Bila musim hari timbul di permukaan tanah, tidak enak dipandang. Walaupun tisu tadi makinnya aja itu di dalam rumah membuang, nah jadi harus dijaga kebersihan. Nah ibu membuang tisu kadang-kadang di jendela karena banyu mengharap karena rasa tisunya itu hancur. Sekali ini ibu lihat semingguan kadang mau rasa-rasa ngapain itu ibu, maka ketimbulan tisu yang bekas ibu buang karena sekali semaan anak ibu lawai semingguan tuh habis tisu sekali ini sangkut atas kayak aku sekalinya tuh kayakku. Nah kayak aku sekalinya, makanya jangan buang sampah sembarangan. Itu termasuk akhlak kepada diri kita, menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, menjaga makan dan minum dengan yang halal dan tidak berlebihan. Malam tadi buka puasa berapa cangkir? 10. Berbayar. Apa yang pertama dimakan dan diminum? Nah malam tadi kita beli kurma itu anjuran tadi. Nang nyata digawi dulu malam tadi makan dimakan diminum. Ada yang minum, ada yang kurma, ada yang wadai, ada yang nasi, ada macam-macam mainan yang dimakan. Berapa cangkir kira-kira ya malam tadi? Ada kadang langsung secangkiran genang. Secangkir genang itu kira-kira berapa miliknya? Itu setengah liter lah. Blok. Bis minum sampai habis secangkiran. Nah itu berlebihan. Kira-kira nyaman lah paruh timbangnya. Tahu lah makan nasi sepiring? Habis minum secangkir genang itu tak boleh makan nasi rasa putar-putar di dalam paruh, ibaratnya tuh kunyung. Nah nasi itu kunyung di dalam paruh kebanyakan banyak karena berlebihan. Mahal ini haus bener beli dari sekolah atau kamarian bukan es neon, bukan es cincau, bukan es campur, bukan lagi sebuah apalagi itu dari bukan mixu kan kayaknya mixu nah bubble-bubblean itu namanya bubble milk nah berapa macam dengan itu kan bebayar buka puasa langsung bil ini minum ini yang panas minum dingin diminum jual langsung rata-rataan akhirnya perut terasa hibak lawan mbak tadinya lagi makan anak sumbernya gitu pernah lah merasakan pas minum banyak minum langsung bawa sembahyang maghrib pas dari rokok anak kesujud pernah lah merasakan ini parut banyunya tuh turun bergerak di dalam parut. Nah saking banyaknya minum itu tidak boleh kalau berlebihan. Itu termasuk akhlak kita karena jangan Nabi apa ada hadis Nabi yang menyuruh bahwa perut kita ini haknya salah satunya dibagi menjadi 3 ruang, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, untuk air, dan sepertiga untuk udara atau bernafas. Bajar Nabi, waktu lusul li ta'amihi, waktu lusul li syarabihi, waktu lusul li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Kemudian yang ketiga, akhlak terhadap jasmani, yaitu menjaga kesehatan. Berkali bisa aja sudah menjaga kesehatan, berawak kepada tapi nyaman, bawa istirahat, minum vitamin, minum obat dan lain sebagainya.
Kemudian yang keempat, berpakaian sesuai syariat Islam. Berpakaian sesuai syariat Islam itu termasuk hak awak kita. Hari dingin-dingin keluar rumah ada baju, pulang sekalinya ke warung, beli ke rumah wakil-wakil, masuk angin, buat mariga. Nah itu karena tidak menunaikan hak badan, yaitu untuk ditutupi pakaian. Nah itu termasuk haknya. Makanya tadi dari siapa tadi kawan kita, bahwa berpakaian menutup aurat itu menghindari dari bahaya yang mengganggu. Jadi bila bikini yang terlalu seksi, salawar, handap, baju, kebaya ada talinya, pasti lalagian kurang berada pada mengganggu. Karena bikini itu kayak banyak. Nah asalnya ada tapi ingin mengganggu gitu, misalnya lalagiannya baik-baik, ini ada tapi rumahan di bikininya, lihat tidak berupaya banyak. Tali reksa kali, masa ya pulang kita mani. Nah, apa itu ya? Langsung pulang merhati, kayak dia mengenai video. Nah, akhirnya apa? Kehormatan diri kita tertodai karena bagian tidak menjaga diri kita dengan berpakaian yang baik, itu mencerminkan kebaikan yang ada pada diri seseorang. Jadi tadi ada 4. Lalu yang kedua, akhlak terhadap rohani. Jadi yang pertama akhlak terhadap jasmani. Ada berapa tadi? Ada 4. Kemudian yang kedua akhlak terhadap jiwa atau rohani, itu ada 4 juga. Sama ada 4. Yang pertama bertaubat, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Bertaubat dan menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, termasuk dosa zalim dengan diri kita, dosa zalim dengan orang lain. Ini misalnya malam itu digunakan waktu untuk istirahat seyogianya, kecuali karena hal tertentu. Matanya mengantuk, benar sudah. Ada yang mengantuk? Malam tadi misalnya mengantuk, sudah jam 11 malam, jam 12 malam. Lagi asik-asiknya mabar aja. Lagi asik-asiknya. Tahajud. Gimana istilahnya? Tahajud tuh. Tahajud. Baru tahajud pulang. Ada kawan, main yuk. Istilahnya semalam. Semalam istilahnya. Main ya. Ini. Nah, lalu asiknya itu buka HP sampai jam 1 malam. Terus sampai jam 2 malam sampai ke sahur. Dia berbunyi notif low back. Sekalinya mah bergeser. Sampai pulang matanya tadi banget sudah bicara ini itu hamba mata tapi tetap di air. Itu buat dia secara tidak langsung sudah zalim dengan diri sendiri. Karena yang dilakukan itu sesuatu yang tidak harus dilakukan. Zalim di dirinya, ada berakhlak dengan diri sendiri, kecuali darurat, misalnya ini menunggu kuitan hari, atau misalnya lagi kena musibah, misalnya boleh-boleh aja ada takbir malam, ada takbir lah, ada mau ada takbir lawan, ada hendak menggunakan mata satu lain. Buat ibu hendak benar guring, ibu bangun harus setiap malam, buat ibu angkat 5 kali, terus. Karena masih anak kecil, tapi buat yang sesuatu yang ada penting bila mengantuk bawa guring. Siangnya beraktivitas, jangan kebalik, bulan puasa siangnya guring, malamnya bangun. Nah itu salah satunya. Dan akhlak terhadap rohani tadi termasuk bertaubat. Bertaubat itu ada mesti. Aku ada dari situ dosa besar, rasa-rasanya ini dosa kecil-kecil aja, mencuri dari suap, merampok apalagi, membunuh hadis sejual, misalnya, alhamdulillah berzina tidak pernah,
kemudian berdusta tuh ada pendusta juga orangnya, ada itu taubat. Jangan kayak itu. Nabi saja, Rasul yang dijamin surga saja tetap bertaubat, tetap berzikir, tetap mengakui kehambaan. Dan kita seyogianya tanpa tegawi dosa kecil dan besar. Yang kecil ini kayaknya terancam tegawi hilaf maupun sengaja. Nah itu seyogianya harus banyak-banyak bertaubat. Diingat-ingat dosa kecil. Oh pernah misalnya zalim dengan diri sendiri, pasrahatan, sakit hati, lawan ayah-ayahnya, yang ada di situ. Lalu misalnya mengurung diri di kamar, ada yang melukai dirinya, ada yang sedikit hendak bunuh diri, ada turun sekolah, zalim, hati. Bakal lagi lawan, nama aja biar bapak samalah. Jangan bapak cara kita banyak mudaratnya munfitalis nggak? Nah manfaatan mudarat terus terberekan, manfaatnya tak ada. Maka lagi lalu melukai diri. Ada yang melukai tangannya, melukai dirinya. Ada hak makan, ada hak untuk sekolah, ada sembahyang. Nah itu termasuk zalim dan seyogianya bertaubat. Karena mesti dosa besar, dosa kecil juga harus kita bertaubat. Nah kayak apa itu yang biasanya dibaca al-i'tiraf, al-i'tiraf pengakuan. Ini biasanya dibaca sesudah sholat asar, zuhur juga ada. Itu sekadar isinya bertaubat, mengakui banyak dosa. Ada manusia yang ada berdosa. Apa bacaan syairnya al-i'tiraf? Dia tahu lah. Ilahilas ulil firdausi akan wala ahwala najani fa'adli taubatan waghfir dhunubi fa'innaka ghafirun seperti bilangan jumlah pasir. Ada yang kau beli pasir, 1 mili pasir itu berapa biji pasirnya? Kalau dihitung, saking banyaknya dosa. Pasti ini kita bertaubat. Nah kemudian yang kedua muraqabah, akhlak terhadap rohani. Yang kedua yaitu muraqabah. Apa makna muraqabah? Muraqabah yuraqibu muraqabatan. Bahwa muraqibu, apa makna muraqabah? Merasa diapai? Muraqabah. Muhasabah yang ketiga, muraqabah. Merasa diintai, diawasi, merasa diawasi oleh Allah. Selain Allah, siapa yang ada di kanan dan kiri? Malaikat raqib dan atid. Itu senantiasa ada di samping kita, melihat, mencatat baik dan buruknya kita. Sama kayak sembahyang itu guru bakti waktu sebelum bacaan pondok dulu jelas sembahyang amalan muraqabah sampai Umar Sayyidina Umar datar awak sini kata perkataan karena dia merasa muraqabahnya itu luar biasa. Coba aja sini dan guru bayangkan bila sembahyang ada Allah Ta'ala di hadapan kita melihat, ayo kita sembahyangnya ada usahanya Allah. Kita nih yang rahatan praktek ujian
Kelas 12 misalnya wajib sholatnya jujur, lalu praktek sholat di hidayah di hadapan Tian ada penguji 2 orang. Kira-kira samanya ya Pak, pasti banyak bujur-bujur. Karena kita ada yang melihat, ada yang mengawasi, kita ini dinilai dan kita anak lulus. Bila ada yang melihat di kita, maka kita bujur-bujur jadinya sembahyang. Karena tadi ujian praktek sholat, bujur-bujur sembahyangnya karena ada yang mengawasi. Hanya manusia aja yang mengawasi, penguji, guru atau tim penilai. Sudah hebat belajar sembahyang, mengingatkan bacaannya, gerakannya, bujur-bujur. Itu tuh harusnya kita sembahyang 5 kali dalam sehari. Banyak apa kembali ini melihat. Ini nak aku ada hendak bermakna nak dapat. Itu banyak apa orang melihat. Maka kita akan senantiasa memperbaiki sholat di kita. Karena seakan-akan ada yang menilai, yang mengawasi, yang melihat, yang menentukan lulus dari kita. Misalnya jadi kita kan tahu Pak, lulus dari ini. Ada aku diterima adanya sholat kita. Jagainnya ya Allah pada hari ini sholat duha 4 rakaat dan Allah Ta'ala tidak diterima. Remedial, bukan remedial buat dia. Kira-kira kita ini remedial Allah Ta'ala seumur hidup kita seapa seitus buat ya kita remedial. Nah, karena kita tidak tahu maka besar Allah sehingga kita tidak mengetahui. Makanya dinampang akan Allah lakukan. Maka itu kita nih misalnya biar guru bahasa sembahyangnya ada pas, mau lah kita ada bahasa pasti kita akan bagus lalu akun bahasa sholatnya. Nah itu senantiasa muraqabah. Kemudian yang ketiga muhasabah, muhasabah. Selalu merasa mengira-ngira berapa banyak dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan. Nah itu muhasabah, mengira-ngira berapa banyak dosa yang sudah dilalui, berapa banyak rukun-rukun sembahyang yang belum sempurna, berapa banyak sunat-sunat yang belum terlaksana, ada janji-janji kan yang tak tertunaikan. Nah itu diingat-ingat baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Kemudian yang keempat mujahadah, yaitu melawan hawa nafsu. Nah, anak macam-macam bila itu ada baik ada dosa itu dituruti. Nah, kemudian yang ketiga akhlak terhadap akal. Tadi yang pertama akhlak terhadap jasmani, yang kedua terhadap rohani, yang ketiga terhadap akal. Sama 42. Nah, berarti ada 12 totalnya lah. Terhadap akal yang pertama, hak akal kita ini adalah menuntut ilmu. Akal kita ini bukan satu pun, jadi haknya adalah menuntut ilmu. Alhamdulillah kita di sini diberi kesempatan menuntut ilmu. Yang kedua, memiliki keterampilan atau ilmu yang dikuasai. Misalnya di bagian alat memiliki sepeda motor, di bidang teknik atau di bidang teknik mesin, di bidang alat memasak, alat menjahit, alat mendesain. Nah itu termasuk ilmu keterampilan yang harus dimiliki minimal seperti 2 bukti. Makanya Rasulullah mengajarkan bibinya bisa menjadi berkuda, memanah, olahraga, karena termasuk terhadap akal. Untuk apa? Untuk bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu itu pada mesti harus jadi guru. Pian lawan kawan bisa saja mengajarkan apa yang bisa lawan aji, lawan anak pemanakan. Itu juga bisa ada mesti harus jadi guru untuk mengajar. Yang keempat mengamalkan ilmu. Itu adalah akhlak terhadap akal. Nah lalu bagaimana cara memelihara akhlak terhadap diri sendiri? Itu ada 8. Nah di sini membacakan singkat aja lah yang 8 macam cara memelihara yang pertama.
harus sabar. Sabar. Dalam membentuk kepribadian yang baik itu harus sabar. Yang kedua, syukur. Senantiasa bersyukur. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah memiliki fisik yang sempurna. Alhamdulillah mata melihat dengan nyaman, dengan baik, dan lain-lainnya itu harus bersyukur setiap hari. Yang ketiga, dengan tawadhu, merendahkan diri, itu akan membentuk karakter yang baik, menjadi akhlak yang baik. Insya Allah akhlak lawan diri sendiri baik, apalagi lawan orang. Jadi pentingnya terhadap akhlak diri sendiri itu akan membentuk karakter yang baik dan menerapkan kepada orang lain pun juga berakhlak baik. Yang keempat, siddiq, yakni jujur, baik secara lisan, hati, dan perbuatan. Yang kelima, amanah. Apa arti amanah? Bisa dipercaya. Yang keenam, istiqomah. Istiqomah konsisten. Ini bagus banget kalau mengamalkan, karena ya Rasulullah salah satu dari amalan yang disukai Allah, yakni ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa iqamah. Nah, amalan paling bagus yang disukai Allah itu adalah adwamuha, yang paling istiqomah, wa iqamah, walaupun hanya sedikit, ada banyak jenis amalan. Tetapi yang disarankan yang kebanyakannya itu dianjurkan misalnya termasuk memiliki wiritan yang istiqomah itu. Wiritannya apa? Kalau ulama salafus saleh itu dengan sholat sunnah. Sebagian ulama salafus saleh sholat sunnah itu ada yang sampai berapa rakaat? Yang dianjurkan berapa rakaat? Bukan yang dianjurkan, yang digawi ulama salafus saleh, wiritan mereka itu ada yang sampai 1000 rakaat sehari semalaman. Siapa? Salah satu diantaranya Imam Ali bin Husban radhiyallahu anhu. Itu beliau 1000 rakaat sehari semalam, 1 hari istiqomah. Kita mau berapa rakaat yuk sehari? Nah, wajibnya aja, sunahnya apa? Dari tegawi. Nah, makanya kalau masih anu-anu ini digawi, dibentuk istiqomah itu mulai anu. Karena dia sudah Tuhan sulit sekali membentuk istiqomah amalan wiritan sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, tasbih. Nah, itu salah satu wiritan yang lainnya. Mudah-mudahan kita kawal istiqomah. Yang ketujuh, infak. Apa tadi infak? Menjaga kehormatan diri, menjaga dari nafsu syahwat yang tidak baik. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, yaitu dengan pemaaf atau tidak dendam. Akhlak terhadap diri sendiri supaya kita ada bersama jahat, orang ada diri dengki, orang ada fitnah, orang tidak adu domba, tidak adu asa, tidak zalim, maka kita harus dibudayakan sifat pemaaf supaya kita tidak dendam, supaya kita tidak pemarah atau berburuk sangka dengan orang lain. Nah, kiranya ada 3 macam akhlak terhadap jiwa yang tadi disebutkan, itu bisa kita amalkan. Dari yang ketiga tadi, mudah-mudahan selain bisa kita amalkan, kita juga bisa istiqomah dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu aja kira-kira yang bisa sampaikan lah. Antara lagu maaf kalau ada salah kata. Mudah-mudahan bermanfaat. Ibu hanya menyampaikan saja. Mudah-mudahan ibu juga mau mengamalkan. Salam mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.